Miguel. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam program yang tentunya sudah Anda nantikan bersama, khususnya Anda Kompasianer di seluruh Indonesia. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa menyaksikan kegiatan kita hari ini melalui live streaming di YouTube Tribun Timur. Kalau kita bicara tentang politik, politik tentu senantiasa menarik untuk kita bahas, kita kaji dan kita ulas. Dan Kompasiana menyediakan ruang untuk menuliskannya. Nah, kalau bicara politik tentu khususnya bagi Anda Kompasianer, kalau di Kompasiana itu kan kategori politik ada subkategori pemerintahan, birokrasi, keamanan, dan juga hukum. Para Kompasianer dengan beragam latar belakang mencurahkan segala kemampuan demi membuat artikel di kanal tersebut. Artikel-artikel politik berkecambah dan mulai yang bersifat kekinian, kemudian terkait sebuah isu yang lagi happening, termasuk menyajikan fakta komprehensif dan bermacam-macam sudut pandang. Nah, Bapak Ibu pemirsa, ribuan karya tulis itu mendapatkan apresiasi serta berbagai konsekuensi. Ya, apalagi kalau di tanah air kita ini netizen sangat aktif, pro dan kontra
sampai ada istilah maha benar netizen dengan segala komentarnya ya. Ada yang menganggap aktual, menarik, kemudian bermanfaat, tapi tidak sedikit juga yang menganggap itu sebagai sesuatu yang negatif atau bahkan dianggap sebagai sebuah sampah. Ada juga yang tidak beruntung, Kompasianer kita yang kemudian mendapatkan label dianggap tidak memenuhi kriteria, bahkan berpotensi menimbulkan polemik baru. Nah, pemirsa, beranjak dari kenyataan tersebut, maka Kompasianer Penulis Berbalas atau KPB, ini bukan partai politik ya, hari ini menghadirkan pakar yang kompeten untuk menyampaikan kerangka beserta kisi-kisi dalam menulis artikel politik. Anda tentu sudah tahu bahwa hari ini saya akan berdiskusi dengan 3 narasumber. Ada 2 narasumber kita sebagai Kompasianer dan 1 tentunya akan kita hadirkan di bagian akhir program kita hari ini. Saya akan sampaikan dulu, tema kita adalah menulis artikel politik populer yang bernas dan mawas. Narasumber kita tentunya sudah Anda ketahui, ada Dr. Gun-Gun Herianto MSI, beliau adalah pakar komunikasi politik dan juga Direktur Eksekutif The Political Institute. Kemudian ada penulis politik terpopuler Kompasiana, yaitu Ferry Widiatmoko, dan juga Kompasianer terpopuler 2020, Elang Maulana. Acara ini disiarkan secara langsung live dari SMK Studio di kantorku Coworking Space CityWalk Sudirman, Jakarta. Bapak Ibu, saya tentu tidak bisa berbicara seperti sekarang ini kalau kegiatan kita ini tidak didukung oleh banyak pihak. Izinkan saya menyampaikan terima kasih tentunya kepada SMK Studio dengan tempat yang keren dan cantik ini, juga Communication Academy, Pep News, Ada News, Jatim 1 News, secangkir kopi bersama. Oke, tapi di sini kita nggak ada kopi ya, air putih ya. Juga Inti Sulawesi Selatan dan tentunya komunitas menulis buku atau Komalku Indonesia. Dan saya ingin sampaikan nanti di akhir kebersamaan kita ada sebuah informasi terkait dengan lomba menulis artikel politik. Jangan lewatkan ya. Saya harus sampaikan juga, Bapak Ibu Saudara, khususnya bagi Anda yang di Jakarta, kalau ingin menyelenggarakan kegiatan seperti kami di tempat yang luar biasa ini, masih bingung cari tempat untuk bikin vlog, podcast, atau sekedar untuk meeting bersama teman-teman dan sahabat, khususnya Anda yang mencari tempat di tengah kota Jakarta, sudah kebayang dong, tengah kota Jakarta itu Sudirman dan sekitarnya, SMK Studio solusinya. SMK Studios menyediakan studio bagi para vlogger, podcaster, dan juga virtual meeting room pertama di pusat Jakarta, tepatnya di CityWalk Sudirman, Tanah Abang, Jakarta. Saya berada di epicentrum Indonesia, dekat ke istana. Ya, kalau mau ke istana, ya tapi bukan untuk unjuk rasa, atau ke istana boneka juga ya yang ada di dunia fantasi, boleh. Kenapa saya mengajak Anda untuk bergabung dengan komunitas kita yang melakukan kegiatan di SMK Studio? Karena di sini disiapkan juga konten-konten menarik untuk konten di YouTube channel, bisa bekerja sama dengan Anda kalau seorang YouTuber, podcaster, dan juga tentunya ahli. Seperti 3 narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kalau masih penasaran, silahkan follow aja Instagramnya @smkstudioofficial. Jangan lupa hashtagnya, karena generasi kreatif nongkrongnya di sini. Oke, cakep ya. Baik, kita langsung mulai diskusi kita kali ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan mulai perkenalkan dengan narasumber kita yang pertama, sudah hadir di sebelah saya, yaitu Kang Ferry Widiatmoko. Kang Ferry ini adalah penulis politik terpopuler Kompasiana seluruh dunia akhirat. Kang Ferry apa kabar? Baik, Mas ya, Dani. Dipakai aja maskernya ya. Iya. Karena kita sekarang masih di tengah pandemi, betul, jadi protokol kesehatan harus ditegakkan ya. Saya pakai kembali ya. Kalau tadi biar wajah close up saya terlihat dengan jelas ya. Nah, Kang Ferry, sebelum saya berbincang dengan Kang Ferry, kita ingin mengundang wakil dari komunitas kita ya. Ada Mbak Anis yang akan memberikan sedikit kata sambutan. Kami silakan Mbak Anis Hidayati, silakan Mbak Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang semuanya. Salam Kompasianer. Ya, saya sekarang berada di Perpustakaan Kota Malang. Jadi mohon maaf saya tidak menggunakan headset. Kalau kurang jelas, nanti bisa diperjelas sama Doni.
Alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, kita bisa melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan rencana. Keren, 13.00 sudah langsung on time. Hormat untuk Doni dan kawan-kawan ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada SMK ya, Studio SMK, kemudian teman-teman semua yang mendukung acara ini bisa terlaksana dengan baik, kepada Pak Budi Susilo, kepada Koh Rudi, terutama sponsorship utama, penyandang dana. Bismillah, semoga terus mengalir rezekinya ya. Dan juga teman-teman semuanya partisipan di sini, kita ikuti acara ini nanti sampai selesai. Semoga memberi kebaikan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Gitu ya. Salam dari kami, dari KBB, terus berjuang untuk bangsa lewat literasi Indonesia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anis, terima kasih. Di tengah-tengah kesibukan masih sempat ya untuk mendukung kegiatan kita. Baik, monitor terus ya Mbak Anis ya. Saya langsung ke Kang Ferry. Kang Ferry mau pertanyaan yang berat-berat atau ringan-ringan aja? Kalau berat cukup lihat saya. Saya udah cukup berat gitu kan. Tapi saya harus tahu kenapa Kang Ferry akhirnya memilih menjadi seorang Kompasianer. Apakah latar belakangnya jurnalis, penulis atau apa? Enggak sih, sebenarnya kecemplung aja, pengen menyalurkan apa yang saya baca puluhan tahun. Kemudian udah sepuh dong ya, puluhan tahun ya? Ya sekitar 20 tahun. Suka membaca memang? Suka sebenarnya. Dari kecil, dari umur 5 tahun ya udah mulai menyukai membaca gitu. Jadi terus numpuk gitu, di kepala itu numpuk, akhirnya mencari mana nih media yang bisa dipakai untuk menulis ya. Nah mulai itu Kompasiana. Akhirnya mulai nulis baru 2 tahun yang lalu sih. 2 tahun lalu baru mulai. Iya. Kenapa memilih Kompasiana? Karena paling mudah kita mudah mengaksesnya. Terus syaratnya juga nggak terlalu berat buat saya waktu itu pemula banget. Saya nulis aja nggak bisa sama sekali. Artinya nggak ada latar belakang menulis. Saya cuma menulis laporan kantor, nulis skripsi. Loh, latar belakangnya apa tuh, Kang? Yang akuntansi. Akuntansi ya. Menulis juga itu. Iya, tapi menulis. Angka-angka ya. Angka-angka, betul. Oke, berarti Anda ini otak kiri ya? Otak ya kiri lah, boleh. Oke, kalau saya nggak punya otak. Jadi harus sering makan otak-otak katanya. Iya, otak-otak. Kang Ferry kenapa akhirnya memilih isu politik? Kecemplung. Jadi gini, ceritanya saya awalnya nulisnya ekonomi. Sesuai dengan latar belakang. Iya, sesuai dengan latar belakang, dan itu dapat sebutan lumayan bagus di Kompasiana. Cuman viewernya itu rendah sekali. Yang ekonomi ternyata viewernya sedikit. Terus secara nggak sengaja ada yang politik ekonomi waktu itu. Politik ekonomi, ekonominya ada, politiknya ada. Cuma, nah pas nulis itu viewernya langsung brut gitu. Naik, akhirnya terakhir lari ke politik akhirnya. Oke, artinya itu karena tuntutan pasar? Bisa jadi. Berarti merasa ada sensasinya di isu politik begitu? Ya, sensasinya itu selain viewernya banyak, terus adrenalin tuh ada. Oh malah Anda yang deg-degan ya? Iya, karena kan begitu posting kadang dimaki-maki gitu. Itu apa ya? Sudah biasa dihujat ya? Oh, sudah biasa. Sudah biasa dihujat, caci maki itu udah. Oke, apa yang membuat tulisan Kang Ferry itu kemudian menimbulkan hujatan? Take aside. Karena kadang saya masih belum bisa nulis secara secara nggak take aside gitu, nggak netral gitu. Itu agak susah. Ada keberpihakan. Ada keberpihakan. Itu karena buat saya menulis itu harus ada emosi. Atau malah tulisannya bikin orang lain emosi gitu ya? Ya bisa jadi. Kang, dulu kan aktif menulis laporan keuangan. Menulis laporan keuangan itu kan ada metodologinya, ada caranya, ada tekniknya. Nah kemudian menulis isu-isu politik. Apa yang Anda lakukan ketika kemudian menulis naskah atau isu politik itu? Caranya seperti apa? Kalau saya biasanya tangkep dulu yang lagi rame itu. Yang lagi rame, terus misalnya kayak AHY yang hari ini. 2 hari terakhir ini soal AHY sangat mengemuka ya. Iya. Nah, itu sudah nulis juga soal AHY? Udah 2-3 tulisan tentang AHY.
Ini kenapa kok senang sama AHY atau Ya karena lagi rame kecewa aja. dengan Demokrat atau? Saya nggak pernah suka sama Demokrat. Maksudnya apa nih? Betul. Tapi bisa mempengaruhi tulisan dong. Oh iya. Oh, Jelas berarti kok. sangat personal ya? Ya saya jelas lah posisinya, kalau baca aja tulisannya itu jelas banget. Oh, posisinya oke. gimana. Berarti ada keberpihakan. Iya. Berarti ini pendapat pribadi. Iya, pendapat pribadi. Ini pendapat pribadi, apa yang saya tulis itu sama sekali pendapat pribadi. Oke, isu politik itu kan pasti ada pro dan kontra. Betul. Tapi kan kita harus butuh rujukan, Iya. referensi atau data. Nah, Iya. Kang Ferry ini sebelum mulai menulis itu, apakah mengulik data dulu atau apa yang ada di kepala dipikirkan kemudian mengalir begitu saja? Pasti kalau masalah politik ini kan kadang saya menulis apa aja, maksudnya sekeras apapun, sepanjang itu nggak hoak, nggak fitnah, itu buat menurut saya itu sah-sah aja gitu. Oke. Even take aside secara keras gitu. Karena sepanjang itu enggak, biasanya saya ngambilnya itu dari karena saya blogger bukan jurnalis yang punya keleluasaan untuk dapat data dari ring 1 lah istilahnya. Dari narasumber ya. Sumbernya itu sumber A1, ya saya biasanya browsing dulu secara menyeluruh di berbagai media daring gitu. Jadi mengutip data secara daring. Betul. Dari mana datanya? Dari Lambetura atau? Ya media-media kredibel lah. Oke. Kompas, kalau enggak kita nonton CNN, TV gitu kayak gitu. Iya. Artinya ketika mengutip data tentu dari lembaga yang kredibel, bisa dipercaya, dan tentu dari data yang terkini dong ya? Iya, betul. Oke. Kang Ferry, saya cuma punya waktu 1 menit ya. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada Kompasianer untuk menulis isu-isu politik berdasarkan pengalaman Kang Ferry? Sebetulnya menulis politik itu nggak terlalu menakutkan, biasa aja, sepanjang kita datanya kuat, terus nggak fitnah dan jangan hoak. Udah, itu apapun ya, kalau misalnya itu kuat, ini aja, telinga tebal, jangan telinga tipis kayak orang sebelah. Kayak siapa? Tapi Anda bukan politisi kan? Oh bukan, saya pegawai. Oh, pegawai yang berpolitik gitu nggak? Enggak sih, saya nggak suka politik tapi suka nulis politik. Iya. Tapi sebenarnya Kang, kita semua berpolitik kok. Iya. Sesuai dengan bidang kita masing-masing kan. Iya. Tadi kata-kata Anda juga sebenarnya orientasi politiknya sangat terbaca kok. Tapi sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya kan? Menulis selama tadi kata Kang Ferry tidak hoax, ya kan? Datanya jelas. Monggo gitu ya. Iya. Oke, terakhir tolong sampaikan motivasi buat teman-teman Kompasianer yang masih junior biar bisa mengikuti jejak Kang Ferry. Siapa tahu tahun depan ya gelar sebagai penulis politik terpopuler itu bisa pindah ke mereka. Yang penting jangan takut, nulis politik itu biasa aja, kayak nulis biasa aja gitu. Siapkan mental, toh caci maki mah biasa aja lah. Nggak perlu takut gitu, itu pokoknya siapkan datanya aja yang benar. Itu aja. Oke, baik. Kalau mau lihat tulisannya di Kompasiana? Ferry Way. Oh, nama aja disingkat-singkat. Ini memang udah takut ini. Untung nggak pakai nama apa Mawar gitu ya? Enggak, karena dari awal saya pernah ganti jadi Ferry Widiamoko, yang baca kurang sedikit tahu. Oh, namanya kurang komersil ya? Iya. Disingkat malah lebih komersil ya? Komersil. Oke, baik. Kang Ferry, jangan kemana-mana ya. Ya. Nanti setelah Kang Gun-Gun hadir, kita akan diskusi bersama ya. Silahkan mojok dulu, saya akan mengundang tamu berikutnya. Terima kasih Kang Ferry ya. Baik, pemirsa, dimanapun Anda berada, itu tadi Kang Ferry Widiatmoko, atau akunnya di Kompasiana bisa disimak Ferryway. Ya, kita akan mengundang tamu berikutnya. Silakan Kang Elang boleh. Nah, hati-hati, ada gempa bumi Kang. Mengambil tempat yang nyaman dulu. Saya akan kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan kita kali ini. Tentunya kepada SMK Studio, tempatnya keren banget, nyaman. Saya paling suka tempat itu kalau full AC. Ya, Anda tahu dong ya, kalau Panda itu kan tempatnya di mana kan? Sedikit aja udah nggak bisa mikir gitu kan. Nah, kemudian juga tentunya Komunikasi Academy, Pep News, ada News, Jatim 1 News, Secangkir Kopi Bersama, Inti Sulawesi Selatan, dan Komalku Indonesia.
atau komunitas menulis buku. Dan terima kasih buat seluruh pemirsa yang menyaksikan melalui live streaming di Tribun Timur. Setelah acara live ini berlangsung, konten ini masih dapat Anda simak melalui YouTube Tribun Timur. Baik, sudah hadir bersama saya saat ini narasumber kita berikutnya. Beliau juga seorang Kompasyaner yang populer, yaitu Kang Elang Maulana, Kompasyaner terpopuler 2020. Kang Elang, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, agak dekat sedikit dengan mikrofonnya. Nah, ini kalau memang penulis kan biasanya depan laptop, jarang depan mikrofon. Ya kan? Kalau saya ngoceh aja kerjaan saya ya, jarang depan laptop gitu. Kang Elang, sejak kapan menjadi Kompasyaner? 1 tahun lebih lah ya, bulan apa? Awal Agustus itu masuk. Sorry, lebih dekat lagi. Nah, itu mikrofon bagus, tapi sudah jinak ya, dan sudah disemprot, tenang aja. 1 tahun lebih ya, dan 1 tahun itu langsung jadi Kompasyaner terpopuler ya? Oh ya enggak juga lah. Bagaimana itu ceritanya? 2020 malah gak masuk apa-apa ya. 2019. 2019 belum, enggak. iya kan proses. Proses. 2020 apa yang membuat Anda kemudian jadi terpopuler? Ya mungkin ya itu tadi banyak dibaca lah. Karena tulisannya. Tulisannya banyak dibaca. Nggak tahu juga sih. Oke, kalau Kang Elang sendiri menulis itu judulnya harus bombastis atau isinya atau gimana? Ya kalau dalam sebuah tulisan ya itu ya artinya harus matching antara judul dan isi lah, jangan clickbait juga. Cuma kalau dalam dunia politik saya kira sedikit nakal lah. Sedikit nakal. Nggak harus bombastis juga. Kang Elang sedikit, kalau Kang Ferry banyak nakal gitu ya? Ya, dia mah orangnya emang nakal. Sedikit nakal lah. Kalau Sedikit nakalnya itu dalam hal apa tuh? ya dalam segi pembuatan judulnya yang Judul, tapi ya nggak apa sih ada artinya. Nggak mengandung unsur sara atau apalah kayak gitu. Jadi yang Anda hindari tentu sara. Ya itu jelas sih. Kalau saru masih boleh? Boleh lah dikit. Boleh dikit-dikit ya. Boleh lah. Unsur sensasi di judul dan isi boleh ya? Ya. Yang namanya juga mancing penasaran si pembaca ya gimana lah gitu kan. Oke. Kang Elang, satu hal tentu kan kalau kita menulis itu kan harus ada riset dan data ya. Saya mau tahu caranya Anda untuk kemudian mengumpulkan data itu seperti apa? Ya karena ini sifatnya saya nggak terjun langsung ke lapangan sih ya, bukan hasil investigasi menyeluruh atau gimana. Ya sama sebetulnya sama Kang Peri, kita cuma browsing. Bu. Cari info terbaru. Ya ampun, Bu. Aduh, Browsing ya, kurang apa tuh? Ya, ini deh, Bu. juga lah. Khusus misalnya media yang seperti apa selain Kompas tentunya? Ya Kompas, jujur saya Tempo, Indo News gitu kan, Pokecon. Ya hampir semua portal online yang ya sifatnya nasional saya baca lah. Ya, jadi sebelum menulis baca dulu. Baca dulu. Nah, Bandingin ya kadang ada kan portal online yang naikin berita data ya maaf hoax kayak gitu kan. pernah nggak Anda kemudian setelah melakukan riset tadi menulis kemudian ternyata hoax? Pernah sekali. Waktu Soal apa? kejadian awal corona ada yang meninggal awal Maret ya. Saya waktu itu jujur aja ngetik dari salah satu portal online ada yang meninggal, katanya orang ya pegawai BUMN gitu kan. Ini ternyata enggak, salah, bukan corona kan itu. Meninggal sih, cuman ternyata bukan corona. Itu benar-benar dihapus juga kan akhirnya sama Kompasyaner. Dihapus. Gitu. Oke. Apa yang membuat Kang Elang itu kemudian interest pada isu politik? Apakah dari sisi sensasinya atau ada sesuatu yang memang ingin sampaikan lewat tulisan itu? Kebetulan saya di Sumedang juga ya apa sih ya? Ya pergaulan saya di sana itu dekat dengan orang-orang politisi lokal lah kayak gitu kan. Ya, anggota dewan atau apa kayak gitu. Jadi terinfluence Ya, dari lingkungan ya. Cuman harap tahu awal-awal masuk ke Kompasyaner justru saya malah main di fiksi. Oh ya? Iya. Itu hampir beberapa bulan 2-3 bulan justru main di fiksi. Main di puisi, main di cerpen gitu kan. Loh, cuma itu Kang kan Elang latar belakangnya apa sih sehari-hari? Ya jurnalis lokal lah di sana gitu kan. Jurnalis non fiksi kan? Ya bukan, Tapi bukan. ternyata punya bakat terpendam ya? Bukan bakat terpendam, maksain aja lah gitu kan. Maksain aja lah gitu. Anda merasa ketika menulis fiksi itu responnya tidak semenarik? Satu kembali seperti kata Kang Peri, ya itulah viewer sangat minim, mungkin orang-orang Indonesia masih belum apalah gitu kan ya.
belum begitu menyukai fiksi atau gimana entahlah. Yang kedua ya itu tadi nggak ada adrenalin gitu kan. Kalau fiksi ya cuman kita ngehayal jadi, nggak ada benturan dari bawah atau apa gitu kan. Ya artinya nggak memicu adrenalin lah gitu kan. Oke. Kang Elang, kalau Kang Ferry kan saya tanya, dia nulis bisa di mana aja, bahkan di perjalanan sedang naik kereta dia bisa nulis. Saya mungkin bisa lebih ekstrim dari itu. Seperti apa? Sambil nongkrong pinggir jalan, nongkrong kalau pas kebetulan dibuka-buka apa namanya portal online. Wah ini bagus, cerita bagus. Saya coba tuh kadang-kadang dibully sama rekan sama teman gitu. Gak sopan katalah atau apa gitu. Soalnya apa ya kita fokus nulis sana dulu gitu kan. Berarti Anda multitasking ya? Ya jangan-jangan saat kita ngobrol berdua sekarang sudah siap tulisannya nih. Ya kayak tadi aja di kereta ya. Nah, aku ya cuek aja nulis dia. Gitu. Iya, karena sudah menjadi kebiasaan ya. Kang Elang, kalau disimpulkan ya artinya teknik apa sih yang Anda gunakan dalam menulis artikel itu? Maksudnya teknik seperti apa? Iya kan tentu ada metodologi atau teknik atau cara. Kalau Anda sendiri punya cara sendiri? Sebetulnya ya cara sendiri saya. Saya nggak punya rumus khusus dalam penulisan. Langsung menulis aja. Tiba-tiba ada terbayang sebuah ide langsung menulis. Ya kalau politik ya tetap aja. Kita kan flashback ke belakang sekarang dan ke depan pasti seperti itulah. Iya. Ada analisa walaupun analisa receh tetap aja analisa lah gitu kan. Oke. Nah, tolong berikan motivasi buat teman-teman khususnya Kompasianer Junior untuk masuk politik dan bisa menggantikan peran Anda di 2021 ini yang terpopuler. Satu modalnya simple aja. Nekat kalau politik. Iya, nekat. Siap dibully juga ya? Siap dibully itu ya pasti artinya nekat juga. Kalau kita dibully, ya kalau politik simple sih. Kalau kita dibully atau di apa, ya jangan pernah takut loh. Ada yang kontra pasti ada yang pro. Ya. Gitu aja, simple. Terus kalau nulis ya nulis aja, banyak baca aja. Gitu aja sebetulnya simpel sebetulnya nggak ada rumus-rumus yang akademis atau apa enggak lah gitu kan. Ya, oke. Inilah memang bahasa lugas dan jujur kan. Tapi ternyata nanti kalau sudah digoreng sama Kang Gun-Gun ternyata kacau semua ini cara nulisnya. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar. Betul. Gitu. Baik. Saya juga masih jauh lah kayak gitu. Betul. Karena belajar itu memang dari buayan sampai ke liang lahat ya. Nggak ada pensiunnya. Kalau mau lihat tulisan Kang Elang di Kompasiana, akunnya namanya apa? Elang Salamina. Oke, sesuai dengan nama ya. Kang Elang, terima kasih. Iya. Ya, saya silakan untuk menyingkir sejenak. Ya, karena kursi akan digunakan oleh Kang Gun-Gun. Ya, kita akan ketemu lagi di bagian akhir dari jumpa kita. Sukses terus Kang Elang ya. Baik, pemirsa, terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam kegiatan kita hari ini. Saya kembali mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam program kita. Tentunya acara ini bisa terselenggara dengan baik atas dukungan dari SMK Studio, Communicating Academy, PEP News, Ada News, Jatim 1 News, Secangkir Kopi Bersama, Inti Sulsel, Komalku Indonesia atau Komunitas Menulis Buku, kantorku Coworking Space yang ada di kawasan Sudirman, Jakarta. Ini tempat nongkrong saya yang paling keren. Dan tentunya terima kasih kepada pendukung kita. Ada sahabat saya di sini, Ko Rudi Gunawan dari Moneta Kitchen di Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian ketiga diskusi kita. Seperti yang kami janjikan tadi, kami sudah menghadirkan narasumber kita yang akan mengulik, mengulas, dan mempreteli semua apa yang sudah disampaikan oleh Kang Ferry dan Kang Elang tadi. Seperti apa sih harusnya kalau kita menulis isu-isu politik? Langsung saja sudah hadir Dr. Gun-Gun Herianto. Kang Gun-Gun, apa kabar? Kabar baik, Mas Doni. Sehat ya? Sehat, mudah-mudahan kita selalu sehat. Alhamdulillah, amin. Saya sudah lama nggak ketemu Kang Gun-Gun, tapi ketemunya di Instagram. Jadi seperti ketemu, tapi ternyata fisik jarang bertemu ya. Baik, sebelum masuk ke topik menulis, saya mau tanya dulu. Karena hari ini saya tahu membuat ulasan tentang badai Demokrat ya, AHY ya. Nah, itu coba diceritakan dulu Kang, gimana itu? Iya, saya hari ini menulis di kolom di Media Indonesia, judulnya Drama Kudeta Demokrat. Ya.
Jadi emang Mas Don ini kolom yang didedikasikan untuk memberi semacam perspektif sih. Lebih tepatnya bagaimana memahami konstelasi politik di Partai Demokrat hari ini. Saya memberi semacam catatan bahwa ini bisa kita maknai sebagai self defense mechanism ya, mekanisme pertahanan diri. Kenapa? Karena tentu ada faksi-faksi di tubuh Partai Demokrat, dan kita sama-sama tahu juga bagaimana misalnya tarik-menarik, bahasa akademiknya itu relasi kuasa ya, sebuah partai itu dengan kekuatan luar. Dan Mas Don bisa kita maknai bahwa ketika menyampaikan itu ke publik, ini adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri seorang AHY sebagai nahkoda Partai Demokrat. Itu yang pertama. Kemudian juga jangan kita lupakan di situ juga ada political publicity-nya. Kenapa? Karena pada saat isu itu naik, tentu akan menjadi bahan perbincangan media mainstream, di media sosial, termasuk dibincang dengan Mas Doni siang hari ini. Gitu. Nah, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada faksi-faksi itu Partai Demokrat, dan kepiawaian seorang pemimpin dalam mengonsolidasikan kekuatan itu sebenarnya akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain adalah keteguhan dia dalam bagaimana memanage ya organisasi supaya konsolidatif. Dan catatannya untuk pihak luar, saya pikir Indonesia sebagai negara demokratis, Mas Don, hari ini jangan kemudian sedikit-sedikit penetrasi ke partai orang lain begitu ya kan. Ini juga harus dijaga, entah itu siapa, misalnya yang ada di mention nama Pak Muldoko atau whoever dia. Bagi saya yang paling penting institusi partai itu harus menjadi institusi modern, jangan figur sentris, itu untuk urusan internalnya sehingga konsolidasi internal partai harus berjalan. Di sisi lain, kalaupun ada motif politik misalnya kontestasi elektoral di masa mendatang dari orang luar partai, ya jangan kemudian juga dengan cara-cara instan gitu. Itu kurang lebih catatan saya saya pergunakan 2 basis riset dari jurnal ya, dan itu menunjukkan bahwa ada posisi deinstitusionalisasi istilahnya. Jadi partai itu mengalami banyak deinstitusionalisasi akibat bergantungnya kuat pada figur gitu. Ya. Jadi ini partai yang kita diskusikan ini sebenarnya partai kader kah atau partai figur sebenarnya? Saya lihat banyaknya di Indonesia itu belum bertransformasi menjadi partai kader, masih figur sentrik. Contoh misalnya Gerindra dengan Pak Prabowo, kemudian PDI Perjuangan dengan Bu Mega, kemudian juga partai yang kita bahas siang hari ini Demokrat dengan SBY, begitu. Ini jadi talk show jadinya. Saya sebenarnya Jadi bukan kayak blogshop menulis nih Mas Don. Saya itu sangat gergetan kalau ketemu Kang Gun-Gun itu pasti pengen membahas soal seperti ini lebih mendalam. Iya. Tapi teman-teman bisa baca sih. Iya, betul. Mudah-mudahan bisa di-share, bisa jadi bahan. Ada beberapa pembobotan juga di situ, ada analisis peta. Contoh misalnya 4 faksi di tubuh Partai Demokrat. Dan itu masih kuat 4 faksi itu ya? Saya pikir satu sudah mengklarifikasi, katanya tetap berada di kubunya AHY, tapi kan kubunya Pak Anas, kubunya Marzuki, ya itu masih saya pikir masih menjadi liar. Artinya bisa kemudian punya kepentingan macam-macam sih. Iya. Tapi kalau soal faksi mah wajar ya Kang ya. Wajar. Golkar aja faksinya. Wajar. Faksi itu berjuang di partai itu sangat wajar, Mas Don. Betul. Dan tidak ada partai tanpa faksi. Meskipun taruhlah misalnya PDI Perjuangan sangat Ibu Mega sentris kan, tapi sebenarnya tentu ada faksi di dalam, begitu. Kan saya selalu tergelitik untuk menelusuri lebih dalam kalau kita sudah diskusi soal begini. Tapi ternyata kita diingatkan bahwa ini soal menulis ya. Menulis, iya. Ini kita bukan bahas isu kan. Iya. Aduh, saya kangen sekali diskusi soal begini sama Kang Gun-Gun. Kalau Mas Doni kasih stimulan ya kita itu dong. Hajar ya. Tapi saya mau tahu kenapa Kang Gun-Gun akhirnya menuliskan judul itu dengan kata drama. Ya, karena drama itu ada basis teorinya, namanya naratif teori itu, ya Walter Fisher ya. Jadi seluruh kehidupan kita kan drama. Jadi bukan drama dalam arti drama panggung ya, tapi memang drama kehidupan. Dan di situ saya ingin mengatakan bahwa setiap kata yang kita tulis nih, seperti teman-teman tadi juga ada sampaikan, harusnya paling tidak merepresentasikan 3 hal. Kalau saya menulis nih ya. Ini mungkin tolong dicatat. Jadi bahan sharing teman-teman. Satu itu knowledge-nya, basisnya tentu pengetahuan. Jangan asal bunyi, jangan asal nulis gitu. Karena apa? Pertanggungjawaban publik. Kita menulis itu akan dibaca oleh ratusan orang, mungkin jutaan orang,
di-share, dan itu makanya knowledge-nya penting nih. Betul. Basis data, kemudian mungkin basis argumen yang membangun knowledge. Jangan kemudian ya tadi ada kepikiran mau nulis, tiba-tiba nulis aja gitu. Tapi harus ada semacam basis. Oke, kita mau mengomentari apa, kemudian dilihat dari sisi apa, kemudian pertanggungjawaban kita sebagai penulis seperti apa. Nah, itu yang pertama knowledge-nya. Kemudian yang kedua itu skill menulis. Contoh tadi misalnya ada teman-teman yang ditanya, sebenarnya kita nulis apa sih? Itu juga sangat dipengaruhi karakter. Kalau saya misalnya itu structuring style ya. Saya menulis itu pasti berstruktur dari misalnya exordium pembukaan atau opening tulisan, kemudian masuk ke body of message, kontennya apa. Kemudian di situ ada elaborasi, di situ ada pertimbangan saya, misalnya kemudian ada rekomendasi sebagai closing statement. Jadi selalu tulisan-tulisan saya, kalau teman-teman mungkin nanti sempat baca, bisa baca di website saya atau mungkin di Kompas atau di Media Indonesia atau di koran-koran lain, itu rata-rata sama. Tetapi itu juga pola itu Mas Don, itu bisa berbeda-beda tiap orang. Ada yang misalnya suka menulis macam-macam, generalis, ada yang suka menulis spesialis. Kalau saya jarang menulis hal-hal lain di luar politik. Berarti spesialis ya? Saya mencoba untuk menjadi spesialis. Kenapa? Karena saya paham betul ilmu itu terbatas. Betul. Saya mungkin ahli di bidang komunikasi politik, tetapi tidak ahli dalam bidang lain seperti akuntansi ya. Nah gitu. Iya. Kayak saya ahlinya kuliner. Ya. Tapi saya suka sih dengan teman-teman yang sangat semangat menulis. Berarti ini menunjukkan demokrasi kita makin naik ya, partisipasinya. Partisipasi itu kan bukan hanya di TPS mencoblos, tapi kayak sharing tulisan teman-teman Kompasyaner, itu salut saya. Bisa kayak tadi misalnya kita dengar di kereta aja bisa nulis, ada isu menarik apa ditulis, itu salut saya. Saking nulis di kereta, terlambat kelewatan turun itu Mas Don, itu menunjukkan bahwa ada kepedulian, namanya demokrasi kita makin terbuka, dan saya respect, kemudian juga mengapresiasi teman-teman yang mau mendedikasikan sebagian waktunya untuk kemudian mengomentari isu-isu sebagai bagian dari partisipasi politik. Cuman kalau saya ditanya, saya bisa nulis macam-macam nggak? Saya bilang nggak. Kenapa? Karena bagi saya menulis itu seperti seniman ya. Kan ada alirannya. Saya mungkin pelukis itu ada realis ya dan lain-lain. Saya sebagai penulis, saya mencoba untuk spesialis dalam isu-isu politik. Kalau saya mah percaya Kang Gunggun bisa nulis apa aja. Tapi lebih memfokuskan diri ke satu bidang. Saya terus terang aja, saya tidak akan bisa menulis misalnya isu, taruhlah misalnya epidemiologi gitu ya. Itu kan meskipun isu itu sekarang menjadi sangat populer, itu out of context ketika saya menulis. Kalaupun misalnya saya coba-coba belajar, ya tentu tidak akan mendalam. Inside story-nya nggak ada gitu. Kemudian juga yang ketiga nih aspek sikap. Tadi kan knowledge, skill, kemudian sikap. Sikap kita itu kemudian harus dijaga. Maksud saya kebanyakan teman-teman lupa. Contoh misalnya, di mana posisi kita gitu. Kadang-kadang nggak ada bedanya penulis dengan buzzer biasa, penulis dengan para petualang politik yang kemudian tulisannya bisa di-guide oleh orang di luar otaknya, di luar pikirannya. Bagi saya menulis itu adalah bagian dari melukis peradaban. Saya ingat satu pepatah dari mantan senator Roma, Titus namanya, scripta manen perbapolan. Jadi perbapolan itu yang ditulis itu abadi, scripta manen yang ditulis itu abadi, perbapolan yang diucapkan itu cepat hilang. Betul. Nah itu. Jadi oleh karena mendokumentasikan peradaban itu butuh medium, Kompasiana. Kalau saya kebetulan misalnya sejak 2001 menulis di media-media mainstream ya. Di situ ada Kompas, Republika, Media Indonesia. Tapi sempat juga jadi Kompasianer. Berapa lama itu? Tidak lama ya, sekitar 1 atau 2 tahun gitu. Tapi memang habitus ya, habit dan lingkungan, dan
saya sampai hari ini akun saya juga masih ada sih di Kompasiana. Cuma tidak aktif diisi sekarang. Ya, tidak terlalu aktif untuk menulis di Kompasiana. Saya lebih banyak aktif di menulis di media mainstream. Tapi saya mengikuti bahkan beberapa riset saya tentang Kompasiana loh, teman-teman. Iya. Saya meriset soal bagaimana misalnya dinamika politik di internet. Saya waktu itu riset soal Kompasiana dan beberapa weblog interaktif lainnya. Ini canggih loh teman-teman, itu luar biasa, isunya beragam. Dan kalau kita melihat Mas Don, satu yang menarik dari komunitas Kompasiana, jadi sharing gagasan itu betapa masif ya, cara untuk memberikan gimmick dan menarik perhatian audiens. Walaupun ternyata belakangan diketahui itu tidak benar atau malah hoax gitu kan. Tapi kalau kita menulis isu-isu politik tentu kan berbeda. Dan gimmick boleh saja. Boleh. Nah, tapi tadi pengalaman Kang Ferry, Kang Elang, ternyata waktu nulis di luar politik tidak banyak yang menyaksikan atau mengapresiasi. Giliran nulis politik, ya kan, ternyata banyak. Orang kita memang suka kayak gitu ya. Ya, kayak pengalaman mereka berdua tadi, bisa jadi memang sense of politiknya itu kuat. Sehingga itu mewarnai tulisannya. Maksud saya ketika nulis sastra mungkin tidak terlalu kuat pilihan diksinya, kemudian juga mungkin tidak terlalu impresif untuk mengajak orang berefleksi dengan kata-kata yang dibikin. Ferry itu nulis sastra kalau lagi berantem sama istri. Nah, ketika nulis politik mungkin ada beberapa diksi, kemudian ulasan yang kayaknya cepat dan mungkin menarik gitu ya. Cepat hadir dan menarik, karena ada juga Mas Don, orang itu butuh kemudian kecepatan dalam mengkonsumsi kan. Cuman jangan lupa nih, kerap kali kemudian blogger termasuk juga teman-teman Kompasianer sebagian ya, yang kemudian ketika menulis itu dia abai dengan apa? Satu, dengan topik ini penting apa enggak? Dia pokoknya nulis saja gitu ya. Ingat ya, kan menulis seperti di Kompasiana atau di koran atau sama aja Mas Don. Itu harus punya, kalau di Mas Doni dan teman-teman di media namanya news value. Betul. Nilai berita. Dalam menulis isu artikel-artikel juga sama, harus punya news value yang sebut aja HPPT itu. Yaitu consequences. Dia punya dampak nggak nih? Kalau saya nulis misalnya taruhlah isu hari ini soal misalnya perlu nggak sih pilkada itu digelar misalnya, ya kan? Waktu kemarin nih, perlu nggak pilkada itu digelar di masa pandemi misalnya? Itu kan bicara konsekuensi tuh. Betul. Apa rekomendasi kita, dilanjutkan atau ditunda gitu kira-kira. Yang kedua, human interest, punya aspek nilai humanistik tuh, nilai kemanusiaan. Jangan kemudian nulis tapi untuk ego dirinya sendiri. Terus manfaatnya untuk orang apa? Misalnya ini lagi rame undang-undang pemilu. Betul. Selain punya aspek konsekuensi, juga dilihat dong sisi human interest dalam beberapa hal misalnya. Kan itu bisa jadi sidebar yang lebih melihat politik tidak selalu keras kan. Ada misalnya sisi yang mengandung human interest dari peristiwa politik, kalau kemudian penyelenggaraan politik itu amburadul. Misalnya terkenanya orang-orang kecil gitu ya. Itu kan bisa dari sisi human interest-nya tuh. Orang sibuk ngomongin undang-undang pemilu sementara orang lapar dibiarin misalnya. Itu kan sisi human interest tuh. Kemudian misalnya proximity, kedekatan isu itu ya kan. Kemudian prominence, melibatkan orang yang mungkin dikenal halayak ya, seperti mereka berdua yang tadi cerita itu kan banyak menulis soal figur ya. Betul. Seperti misalnya membahas AHY aja katanya sampai 3 tulisan dalam waktu 1 atau 2 hari. Saya seminggu hanya 1 ya kan. Itu salut makanya energinya. Kemudian yang terakhir adalah timeline, aktualitas. Jadi nulis aktual. Saya baca sih tulisnya Kang Ferry itu tadi malam soal AHY ya. Itu 3 tulisan itu menurut saya bicara soal isu aktual. Hanya kritik saya adalah ini yang kita tunggu. Ya, kritik saya adalah kedalaman dari sebuah bacaan. Jadi saya lihat tulisan Kang Ferry yang soal AHY itu masih linier gitu ya. Linier dalam arti searah. Kenapa? Karena saya lihat di situ belum membaca soal pemulaan faksi gitu ya. Seperti apa gitu. Karena kan tidak ada panggung politik tuh yang
kemudian kita hanya bisa lihat dari panggung depannya aja. Jadi kita harus lihat juga konstelasinya. Kenapa kemudian Muldoko misalnya mau masuk ke situ gitu ya kan? Kemudian kenapa muncul faksi-faksi itu gitu ya? Bahwa misalnya seperti tadi Kang Ferry, saya tidak suka Demokrat, dan dia menulis Demokrat, sekalipun tidak suka, nah bias ketidaksukaan itu harus diminimalisir supaya kemudian kita bisa riset objektif terkait dengan si objek yang mau kita tulis itu. Atau mungkin Demokrat. Itu gaya dia untuk menyebutkan pro kontra. Ya boleh, dan nggak apa-apa. Tetapi kemudian bisa misalnya beberapa serial, kalau dia posisi misal oposan terhadap Partai Demokrat, bisa aja, tapi tetap harus menggambarkan dulu peta. Karena kan bukan orang Demokrat dan juga bukan orang yang punya kepentingan banget dengan Partai Demokrat. Hanya sebagai penulis itu punya keinginan untuk memperjelas analisisnya supaya kemudian bisa menjadi bahan bacaan orang lain kan gitu. Nah, hal yang paling penting dari orang ingin baca kan, kalau kolom itu atau tulisan itu yang namanya opini, orang ingin lebih dari sekedar berita. Betul. Kalau memberitakan misal konflik di Partai Demokrat, udah cukup baca Detik, udah cukup baca Kompas.com. Tetapi seorang Ferry menulis, ada nggak datanya ya? Gitu ya. Misalnya bagaimana konstelasi Demokrat dari sejak Pak Subur, Pak Hadi Utomo misalnya. Kemudian Anas Urbaningrum terpilih di Bandung, kemudian di situ konflik dengan SBY begitu ya kan. Nah, itu bisa jadi beberapa serial tulisan, sehingga tulisan satu dengan tulisan lain itu tidak mengulang hal yang sama gitu. Tapi saling terkait ya. Tapi ada benang merahnya gitu. Ada benang merahnya. Tapi kalau kita ini karena diminta untuk kritis dengan para penulis ya. Harus. Kang Ferry sama Kang Elang ini hanya mewakili teman-teman Kompasianer yang lain yang tentu banyak memerlukan masukan dari Kang Gunggun. Saya akan membaca beberapa komen atau pertanyaan dari chat atau YouTube ya, tapi mungkin tidak bisa semua. Cuma kalau judul sendiri kan gimana? Faktor judul pengaruhnya terhadap minat orang baca sama keterkaitan dengan isi itu harus ya? Kalau itu wajib. Jadi penulis salah satu yang kemudian bertahan lama. Kan ada penulis tuh yang bombastis. Ya dia kan populer tuh. Dalam 1-2 tulisan populer. Mungkin viral. Tapi habis itu selesai. Kenapa? Karena orang tahu tulisannya itu tidak ada apa-apanya. Hanya menggoreng sisi dramatisnya. Yang bisa bertahan lama itu adalah penulis yang mampu koheren, padu antara misalnya benang merahnya itu dari judul sampai taruhlah closing. Itu menurut saya penulis yang bisa bertahan lama. Kemudian yang kedua, punya ciri khas. Tulisan itu kan seperti tanda tangan sebenarnya ya. Pada saat kita menandai ruang publik dengan tulisan kita, di situ orang dengan tanpa ditulis namanya aja, oh ini tulisan MH, oh ini tulisan misalnya seorang Rocky Gerung, oh ini tulisan Gun Herianto gitu. Itu gimana caranya kita membangun hal itu sekaligus juga menjadi personal branding bagi para penulis, begitu maksud saya. Saya kalau teman-teman ini sedikit sharing ya, saya dari sejak menulis di media mainstream sampai hari ini, sejak 2001 saya menulis sampai sekarang, itu tidak pernah menulis itu keluar dari pattern saya, dari pola saya. Jadi polanya apa? Ya gaya berstruktur, kemudian saya selalu selipkan misalnya dokumen atau data misalnya atau perspektif teori. Karena saya backgroundnya akademisi. Betul. Saya kalau menulis sebenarnya serampangan sejak 97 ya. Maksud saya mungkin tidak berpola. 97 itu menulis tapi tanpa saya konsep. Pertama kali menulis itu kan di Harian Bernas dulu di Jogja sama Kedaulatan Rakyat. Terus saya nulis di Republika, terus baru menulis di Media Indonesia dan Kompas ya. Itu sejak 2001 baru saya berpola tuh, menemukan ritme ya. 97 sampai 2000 itu saya nulis kadang-kadang gaya-gaya bebas aja. Tidak perlu misalnya piramida terbalik gitu ya atau whatever teori-teori menulis, tapi nulis aja. Mulai 2001 itu mulai kemudian berkonsep.
Itu kemudian menjadi taruhlah ingin membedakan tulisan saya misalnya dengan tulisan teman-teman yang lain seperti dengan Burhan Nudin Mutadi atau dengan misalnya Yunarto atau mungkin dengan teman-teman lain. Jadi Mas Elang sama Mas Ferry, saya pikir juga Kompassioner lain itu penting untuk menandai, Mas Don. Menandai apa yang menjadi pembeda sih? Pas orang baca jadi tahu ya, oh ini karya siapa gitu ya. Jadi, tapi kan 23 tahun lebih sama yang 2 tahun tentu prosesnya betul, makanya beda. Gak ada yang instan. Jadi ini aja teman-teman mau menulis aja itu udah luar biasa. Luar biasa. Maksud saya seorang akuntan bekerja di kantor masih mau menulis politik. Itu sesuatu yang menurut saya luar biasa lah. Dan kita harus mengapresiasi, artinya iklim ini positif ya buat melibatkan peran serta masyarakat ya. Betul. Tertarik pada politik ya. Jadi yang harus kita syukuri Mas dan setelah reformasi ya, itu 3 hal. Pertama, demokrasi kita makin terbuka. Orang bisa punya freedom of opinion, nulis itu kan bagian dari freedom. Yang kedua, ICT, Information Communication Technology maju sehingga bisa support nih termasuk Kompasiana. Ya, dan yang terakhir, ini yang paling penting lagi. Keterlibatan banyak komunitas-komunitas ya. Itu yang kemudian membantu. Ini seperti teman-teman hari ini nih, saya luar biasa senang. Kenapa? Karena teman-teman semua berarti kan sedang melakukan literasi nih sebenarnya. Betul. Jadi literasi itu basisnya adalah lebih bagus lagi kalau berjejaring. Nah, berjejaring seperti ini kan sama dengan menumbuhkan energi kreatif untuk menulis. Kang Pepi misalnya atau misalnya Kang Isjet dulu di Kompasiana ya. Mungkin sekarang Pak Nasrullah atau misalnya Kang Elang atau Mas Doni misalnya punya standing position apa terkait dengan satu peristiwa politik, dituliskan menjadi bahan diskusi dan itu menjadi kemudian diskursus publik, perbincangan publik. Hal yang paling menyenangkan bagi penulis itu kalau tulisannya kemudian menjadi bahan perbincangan. Betul. Tapi saya harus sampaikan juga ketika seorang Kang Gun-Gun itu dengan latar belakang akademisi yang cukup kuat, menulis tentu sudah tahu tekniknya membuat konsep atau mappingnya seperti apa. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan kepada teman-teman Kompasianer yang tidak memiliki latar belakang akademik, bukan seorang akademisi, sehingga mereka mungkin bisa meniru langkah yang dilakukan oleh Kang Gun-Gun? Pertama, sebelum menulis itu kita memang rajin-rajin membaca dulu. Itu tadi udah dipraktekkan tuh teman-teman. Seperti siapa tadi Kang Ferry ya. Katanya rajin membaca sejak usia 5 tahun itu modal bagus tuh. Jadi kita tidak akan bisa menulis dengan baik tanpa ada asupan yang baik. Contoh misalnya kita mau menulis soal politik Indonesia tapi kita tidak pernah baca hubungannya dengan ragam buku yang bisa memberi pasokan kita untuk kemudian memetakan atau mungkin menuliskan ragam peristiwa politik gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, setelah kita mengkonsumsi itu bagi pemula itu memang yang belum biasa, coba bikin semacam kerangka berpikir ya. Secara sederhana sederhana bisa dituliskan atau apa ya dipikirkan. Kalau misalnya dituliskan itu apa aja yang harus ada? Kalau saya misalnya kalau dalam dunia public speaking minimal ada IBC, introduction, body, closing. Nah, kalau untuk menulis itu gimana? Sama aja. Sebenarnya kita misalnya saya mau bikin judul apa? Iya kan? Ada orang yang judul belakangan, itu juga kebiasaan. Sah-sah saja Kalau saya akan pikirkan dulu main ideas-nya, ide besarnya apa. Saya misalnya mau nulis soal taruhlah vaksin gitu ya, tapi dari sisi komunikasi gitu ya. Saya harus nulis apa ya soal vaksin? Oh, saya ingat ada satu teori yang saya baca di buku gitu ya, itu namanya inokulasi komunikasi. Oke, saya kemudian tertarik menuliskan menjadi sebuah judul. Karena saya menulis untuk media yang kemudian pembacanya saya tahu adalah menengah ke atas. Oke, saya cocok nih kayaknya. Jadi saya bikin misalnya vaksinasi dan inokulasi komunikasi. Itu jadi judul tuh. Itu udah terbit tuh. Disebut koran nih nggak apa-apa ya. Misalnya diterbitkan di koran Sindo beberapa waktu lalu. Kalau hari ini kan drama kudeta Demokrat. Nah, Mas Don, itu saya menjadikan itu judul ya. Berarti dengan judul itu sebenarnya bisa merepresentasikan keinginan saya apa? Main ideas itu, ide besarnya apa?
Kemudian setelah ide besarnya ada, saya kan harus menurunkan ide besar itu menjadi hal-hal yang kira-kira bermanfaat. Oke, berarti kita butuh data. Data soal bagaimana posisi hadirnya vaksin di Indonesia, alur kebijakan vaksin, ya kan? Tapi kan kita bukan orang kesehatan. Saya melihatnya dari sisi komunikasi kebijakan soal vaksin. Nah, makanya kita jangan cross ke bidang lain tuh. Saya bukan pakar kesehatan, sehingga saya harus membatasin diri. Oke, main idea saya soal vaksin, inokulasi, tapi saya harus tetap di wilayah komunikasi politik. Oke, saya melihat sisi apa ya, komunikasi kebijakan. Kenapa? Karena kebijakan itu, misalnya diambil soal vaksin, itu kan melibatkan lintas sektor. Tidak mudah kan Mas Don? Betul. Masyarakat terpola nih, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang non komitmen gitu, netral. Oke, saya harus di mana posisinya? Iya kan? Iya. Oke, saya masuk tuh ke isu vaksin itu dari sisi bagaimana seharusnya pemerintah mengatasi problem polarisasi di masyarakat. Ada yang berada di latitude of rejection, menolak, ada yang di acceptance, menerima, ada yang non komitmen, netral. Itu saya masukkan teori social judgment theory itu, ya kan di situ. Saya sebagai akademisi punya tanggung jawab untuk memasukkan perspektif akademik. Berbeda mungkin dengan teman-teman yang akuntan, berbeda teman-teman yang epidemiolog gitu. Tetap konsisten ya. Konsisten. Saya masukkan salah satu teori komunikasi ya, namanya teori persuasif gitu ya, terutama dari social judgment theory. Oke, setelah itu saya breakdown lagi dengan data. Bagaimana perkembangan misalnya bagaimana perkembangan COVID-19 di Indonesia, kemudian bagaimana perkembangan vaksin. Data itu tidak melulu harus di bagian awal ya, bisa saja turunannya semua diperkuat dengan data. Bisa di pemaparan kan? Iya. Jadi kan setelah judul, kemudian opening, kemudian pemaparan. Disitulah semua data pemaparan itu bisa data, bisa perspektif akademik, bisa genuine pandangan-pandangan kita. Masuklah ke pertimbangan. Pertimbangan itu menjadi semacam penguat dari apa yang mau kita dorong. Apakah kita mau mengkritik? Apakah kita mau misalnya memersuasi sesuatu untuk kemudian gagasan kita diterima? Atau mau membangkitkan minat orang untuk berdiskursus gitu ya, kok rame gitu ya, itu akan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan kita. Dan terakhir itu baru yang namanya rekomendasi yang bisa kita tutup sebelum closing statement di tulisan kita. Gitu. Saya mendengar tadi kan Kang Gugul kan menulis juga kan harus tahu paling tidak latar belakang pembacanya. Misalnya kalau diminta menulis di media A, pasti beda dengan di media B. Itu sejauh mana seorang kompasianer atau penulis itu kemudian harus memperhatikan hal seperti itu? Iya betul. Saya pikir kalau rumus menulis itu kan ada namanya triangle ya. Satu, narasinya. Dua, komunikannya siapa yang mau dituju nih, ya kan? Kita menulis untuk dikonsumsi oleh siapa? Akar rumput atau kalangan menengah ke atas. Nah, baru yang ketiga isunya gitu. Itu tidak bisa dipisahkan. Isunya kalau kayak misalnya kita mau nulis soal isu elit ya, seperti taruhlah undang-undang pemilu atau omnibus law misalnya. Kita ngomongin omnibus law tuh nggak semua orang paham substansinya tuh. Terus kalau kita menulis untuk media yang dibaca oleh semua kalangan, kita menghindari diksi-diksi yang terlalu tinggi. Ya, teman-teman Kompasianer tahu persis pembaca Kompasianer itu sangat beragam. Ada yang sangat tinggi pendidikannya, ada yang menengah, ada yang bawah, sehingga maka pilihannya adalah pada diksi-diksi yang bisa dikonsumsi oleh semua lapis. Jalan tengahnya adalah bahasa mempermudah bahasanya. Ya sederhana kan? Begitu. Disederhanakan bahasanya. Jangan kemudian kalau saya misalnya masuk dari teori tadi ya, social judgment gitu ya, ada latitude of acceptance, kan bisa kelompok yang tidak menerima, kelompok yang menerima, ke kelompok yang netral. Itu udah cukup gitu. Jadi tidak usah istilah akademiknya kemudian menjadi konsumsi teks gitu maksud saya, Mas Don. Oke. Saya kewalahan ini banyak sekali yang mau nanya. Tapi saya mau menfeta komple Kang Gun-Gun. Minta
10 menit lagi boleh? Boleh. 10 menitnya saya suka molor loh, Kang. Saya senang berbagi dengan teman-teman Kompasianer ya. Terima kasih, Kang. Kita yang lebih senang di sini karena mendapatkan banyak hal baru, khususnya bagi teman-teman Kompasianer. Artinya menulis saja tidak cukup, tetapi banyak hal yang harus kita persiapkan sebelum akhirnya membuat sebuah tulisan. Kenapa? Kita harus tahu tujuan dari tulisan itu seperti apa. Ya. Oke, saya akan coba membaca ya, Kang, izin ya. Iya. Ini sambil Kang Elang, Kang Ferry boleh menyiapkan satu pertanyaan satu-satu. Iya. Ya, satu aja ya. Saya tahu kalau saya lepas pasti sampai sore nggak selesai nanti ini kan. Yang pertama saya akan coba dulu baca dari YouTube. Ini karena sudah banyak banget, saya nggak bisa scroll sampai ke atas ya. Saya coba aja yang mungkin menarik perhatian kita. Ini dari Arnold Adu. Kalau kita jika memihak, apa pendapat Mas Gun-Gun jika data itu digunakan untuk keberpihakan? Apakah itu hal yang biasa dalam menulis isu politik? Iya. Silakan. Sebenarnya semua orang itu punya sikap masing-masing ya. Dan sikap itu dipengaruhi juga oleh di mana posisi orang itu. Misalnya seperti saya, karena saya sebagai akademisi dan sering diminta pandangan di media, maka saya lebih banyak memberi perspektif helikopter view-nya dan kemudian memberi semacam inside story dari kedua belah pihak begitu. Tapi teman-teman bisa nggak sih punya keberpihakan dalam tulisannya di Kompasiana? Ya saya pikir sah-sah saja Mas Don. Kenapa? Karena ini punya bagian dari freedom of expression. Misalnya Mas Don, saya suka dengan salah satu capres begitu ya. Kemudian melihat sisi-sisi kelebihan seorang capres begitu. Kemudian mengkritik capres lainnya misalnya. Itu sah-sah saja, boleh-boleh aja. Cuman yang lebih bagus adalah basisnya itu rasionalitas gitu. Jangan sebentar Kang, rasionalitas dari sudut mana nih? Rasionalitas dari si penulis. Oke. Maksud saya misalnya gini, argumennya apa ketika Anda suka dan argumennya apa ketika Anda mengkritik seseorang itu. Yang paling penting itu bisa dinalar oleh publik gitu ya. Kalaupun ada orang yang kemudian berbeda pandangan, misalnya taruhlah Mas Elang itu mendukung Presiden Jokowi misalnya. Mas Ferry sebaliknya misalnya. Yang paling penting itu adalah argumen dari kedua belah pihak. Justru ketika ada dua tulisan yang berbeda, kan bisa kemudian menjadi antitesis. Misalnya Elang menulis, besoknya akan ada muncul tulisan sebagai respon. Kalau di Kompasiana itu biasa juga. Saut-sautan begitu? Iya, saut-sautan. Tapi jangan kemudian emosionalitas yang dibangun. Misalnya nih, mengkritik seseorang tapi tendensinya lebih menyerang personal. Kemudian sukunya, agamanya, rasnya gitu. Itu apalagi kalau masuk di wilayah hate speech begitu ya. Menyerang orang, menghina orang karena suku, agama, ras, antar golongan, kelompok disabilitas atau orientasi seksual misalnya. Nah, itu kan bisa berbahaya bukan hanya bagi pembaca tapi berbahaya juga bagi si penulis. Kenapa? Dia bisa melanggar undang-undang ITE, dia bisa melanggar undang-undang hukum pidana begitu. Jadi menulislah dengan manajemen privasi komunikasi. Jadi mana yang harus dibuka ke publik, mana yang menjadi sikap pribadi begitu, atau ada sikap pribadi yang bisa dibuka. Misalnya taruhlah saya suka nih dengan si X untuk jadi capres 2024, kemudian ditulis rekomendasi dia terkait dan kelebihan dia gitu ya. Oke, dia tulis, tapi basisnya tuh basis yang bisa dinalar oleh publik gitu ya. Nanti orang lain yang tidak suka boleh mengkritik, boleh-boleh aja. Kalau satir gimana satir? Satir itu juga jadi pilihan, karena tidak semua orang selalu mengeksplisitkan, karena kan dalam satir itu ada kelucuan ya, ada. Tapi tidak semua orang bisa memahami kalimat-kalimat satir kan? Iya nggak apa-apa, itu kan lagi-lagi kembali ke keragaman pembaca, penulis, dan itu juga bisa jadi seni-seni tersendiri Mas Don. Kayak misalnya adanya meme, itu kan seni. Betul. Kemudian ada tulisan yang sifatnya satir, ada tokoh real tapi kemudian dinarasikan seperti fiksi gitu ya. Itu hal-hal yang mendinamisasi sih. Atau bilang aja seperti di negara tetangga gitu kan, di republik sebelah. Dulu gitu kan bahkan ada program televisi yang Republik benar-benar mabuk misalnya kan.
Iya, sudah nggak ada itu Atau acara. teman-teman misalnya stand up comedian sekarang kan banyak sering melakukan kritik dengan cara lucu kan. Iya, Gitu. Kang, sebentar. Saya akan baca pertanyaan sama minta beri kesempatan ke Kang Elang dan Ya, Kang silakan, Ferry, silakan. Kang Ferry ya. Tapi melihat kondisi atau diskusi kita siang ini, ada ide apa nggak sih buat teman-teman Kompasianer? Menurut saya ini muncul ide nih. Coba di-share boleh dong? Iya, pertama menurut saya selain teman-teman tuh dalam komunitas menulis, ini forum-forum seperti ini itu bisa diregulerkan. Oke. Itu saya pikir jadi ide bagus. Kenapa ini bisa jadi tukar gagasan meskipun secara virtual kan teman-teman bisa insight pemikirannya Kang Elang, kemudian Kang Ferry itu bisa ada di tulisan, tapi juga ada gagasan yang diperbalkan, itu yang pertama. Jadi podcast atau mungkin dialog-dialog virtual kayak gini itu bagus. Ini baru event pertama loh teman-teman melakukan bagus, ini. Bagus. Kemudian yang kedua misalnya coba tulisan itu berdialektika dengan lebih terstruktur. Maksud saya gini, misalnya sekarang ada penulis populer nih, ya namanya Ferry Widiatmoko. Tulisannya sering menghentak gitu. Coba bikin tulisan-tulisan antitesis gitu ya. Pada tulisannya Ferry Widiatmoko, tapi bukan menghina dalam komentar aja, itu nggak utuh. Oke, bisa nggak punya pandangan berbeda dengan tulisannya Ferry Widiatmoko sehingga kemudian di situ ada diskursus publik yang terbangun. Tapi tulisan utuh gitu. Jadi Ferry Widiatmoko nulis utuh, pengkritik juga menulis utuh. Jangan kemudian sekedar mencaci di komentar, tapi tidak jelas argumennya gitu. Jadi tulisan dilawan tulisan, narasi dilawan narasi. Kalau Kang Ferry tadi tidak suka AHY atau Demokrat, orang yang suka nulis lah, ya kan? Itu bisa membantah tulisannya. Sehingga di situ terjadi yang disebut rumus dalam konteks kerja akademik, ada tesis, antitesis, sintesis. Oke, menarik. Ada pertanyaan dari Pak Budi Susiolo, tapi sudah dijawab tadi Kang tentang konsep atau framework yang sederhana ya. Tadi sudah ya. Saya akan bacakan dari YouTube saja. Berapa kata yang sebaiknya bisa dihasilkan dalam sebuah tulisan atau artikel politik? Karena kalau terlalu panjang atau terlalu pendek, pembaca mungkin bosan atau malah bikin penasaran. Dari Wahyu Sapta. Itu sebenarnya tidak ada rumus ya, tapi kalau untuk tulisan, misalnya nulis di Kompasiana nih, kan bebas ya, berapa aja. Tapi kalau untuk kolom di media cetak, itu memang ada patternnya. Kayak misalnya saya menulis kalau untuk kolom pakar, karena sehalaman penuh tuh di media Indonesia, itu biasa sampai 8.000 karakter. Ya, tapi kalau untuk kolom-kolom harian seperti kolom-kolom misalnya ya Senin, Selasa, Rabu yang kemudian bisa diisi kolom opini ya 4.000 sampai 4.500 karakter ya. Sampai mungkin 5.500 lah toleransinya karakter ya. Itu biasanya patternnya. Kemudian juga ingat ya, menulis kalau misalnya kalau untuk media mainstream, kalau di Kompasiana kan borderless ya. Jadi anytime bisa nulis. Tapi bisa kan kita jadikan ajang latihan dong untuk masuk bukan hanya latihan, menurut saya udah Kompasiana ini sekarang harusnya bisa jadi kanal demokratisasi informasi. Jadi bukan latihan, ini banyak juga harusnya penulis-penulis yang bagus itu juga mewarnai di situ, dan sekarang udah saya lihat udah bagus-bagus. Iya kan, Kang juga masih Kompasianer. Masih kan? Kompasianer dong, bangga dong berkompasianer. Mas Don, yang paling penting begini Mas Don. Ketika kita menulis ya, kalau untuk media yang mainstream itu harus lihat agen nulis running story yang pendek ya, taruhlah misalnya isu AHY. Ya taruhlah diprediksi semingguan mungkin udah turun. Ya pro kontranya. Sementara baru nulis, baru dikirim. Kan berbeda dengan Kompasiana. Kang Ferry nulis di Kompasiana, mau nulis hari ini bisa dimuat siang. Betul. Tapi kalau untuk koran kan nggak bisa. Harus ada proses seleksi di redaksi. Sehingga apa? Paling tidak saya kira running story-nya bisa 2 minggu. Punya kemampuan memprediksi ya? Memprediksi itu. Tapi karena yang teman-teman yang siang hari ini hadir di sini kan banyak Kompasiana, saya pikir yang paling penting adalah menulis yang kemudian bisa memberi perspektif kepada halayak luas menyangkut isu yang
hari ini muncul, happening. Sehingga kemudian apa? Ada asupan untuk para pembaca lain tentang apa yang terjadi ya. Jadi apa yang terjadi? Siapa pelakunya, kemudian di mana prosesnya, kemudian seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa. Ya kalau rumus komunikasi udah tahu dong. Who says what, in which channel, to whom, with what effect, itulah kira-kira. Oke, saya akan berikan ke Kang Ferry. Tapi Kang Ferry agak sebelah sini, izin Kang Gun, nanti biar kita harus tetap social distancing ya. Kang Elang ada mau menyampaikan juga nanti ya? Enggak? Oke, sebentar. Tolong siap-siap sambil Kang Ferry menyiapkan diri. Saya mengapresiasi kepada Kompasianer dan seluruh pemirsa yang menyaksikan melalui live streaming di Tribun Timur. Terima kasih sudah memberikan respon atau komentar. Saya minta maaf tidak bisa semua pertanyaan ya. Tapi ide yang dilemparkan tadi dari Kang Gun harus kita tangkap. Mudah-mudahan ini bisa kita selenggarakan secara reguler dan mudah-mudahan juga Kang Gun masih menyediakan waktu di masa-masa yang akan datang. Begitu ya Kang ya? Iya. Ini cara nembak yang elegan di sini. Live ini kan. Ini ditembaknya di publik. Oke. Kalau teman-teman bingung nyari tempat untuk bikin vlog, podcast, dan cari tempat virtual meeting di tengah Jakarta, SMK Studio solusinya. SMK Studios menyediakan studio bagi para vloggers, podcaster, dan virtual meeting room pertama di pusat Jakarta, tepatnya di City Walk Sudirman, Tanah Abang, Jakarta. SMK Studios juga menyiapkan konten-konten menarik di YouTube channel, bekerja sama dengan YouTuber, podcaster, dan para ahli. Jangan lupa subscribe channel YouTube SMK Studio di SMK Studio, follow Instagramnya @smkstudioofficial. Hashtag karena generasi kreatif nongkrongnya di sini. Berarti memang kita ini generasi kreatif semua ya. Oke, terima kasih juga kepada semua pihak yang mendukung kegiatan kita. Tentunya selain SMK Studio, Communication Academy, Pep News, Ada News, Jatim 1 News, Secangkir Kopi Bersama, Inti Sulawesi Selatan, Komunitas Menulis Buku Komalku Indonesia, dan tentunya Moneta Kitchen di Makassar. Ini punya sahabat saya, Korudi Gunawan, ya, yang kemarin kita rumpiin, ya kan, tapi belum sempat bisa bertemu. Ya, baik, Kang Ferry, silakan agak mendekat ke mikrofon. Kalau saya sih cuman mau tanya, yang keras. Gimana cara mengeliminir rasa emosi itu untuk bikin supaya nggak take aside gitu? Mengeliminir emosi supaya nggak ngambil sisi yang Oke, baik. Saya kembalikan. Silakan Kang. Ini pertanyaan yang umum sekali, karena kadang-kadang emosi di atas rasionalitas. Itu memang harus dari karena gini, menulis itu kan pasti punya intensi kan, punya tujuan, dan tujuan itu menurut saya memang harus dikendalikan oleh nalar kita, oleh pertimbangan-pertimbangan kita, supaya apa? Tadi saya udah sebut tuh manajemen privasi komunikasi, mana yang harus dibuka, mana yang harus ditutup, mana yang kemudian harusnya diekspos lebih banyak, mana yang lebih sedikit, kan biasa begitu ya. Penulis itu tahu persis bagaimana mengarrange wacana yang mau dilontarkan. Saya baca sih beberapa tulisan Kang Ferry, ya Kang Ferry, itu dalam banyak hal menarik dari sudut elaborasi. Tapi betul, pengambilan sisi itu dominan tuh ya, dan itu digoreng terbaca. Aja Kang, digoreng aja. Sangat terbaca. Saya tadi kebaca ya? Sangat terbaca. Sorry Kang, dari mana Anda bisa membacanya? Ya, saya baca tadi malam tuh 3 tulisannya soal Demokrat ya. Itu standing positionnya itu oposisional gitu ya, dan melihat posisi Demokrat itu unik gitu ya. Nah itu oke, sebenarnya boleh-boleh aja, dan apakah salah kita punya keberpihakan? Nggak salah, selama sekali lagi basisnya itu Mas Don menurunkan ide besar itu dengan basis-basis rasionalitas. Jangan kemudian misalnya menyerang AHY-nya secara personal. Kan ada yang menyerang tampilan klimisnya, ya kan, jenggotnya, ada yang menyerang anak Pak SBY-nya. Itu yang menyerang jenggotnya pasti orang yang nggak punya jenggot. Jadi untuk apa gitu? Bahwa beliau putranya Pak SBY udah fakta. Betul. Bahwa beliau berjenggot dan klimis
Ya itu udah. Ya. Kalau soal kualitas leadership seseorang, nah boleh dikritik. Boleh dong ya. Boleh. Kan leadership itu kan hubungannya dengan publik. Karena ingat partai itu entitas publik. AHY dalam konteks kapasitas leadershipnya. Misalnya satu kritik soal manajemen konflik misalnya. Ya. Iya kan, manajemen konflik kan biasa tuh. Oh, kayaknya manajemen konflik seperti ini harusnya nggak seprematur ini dong. Misalnya nih, itu boleh aja. Biar lebih berbobot tanda petik kalau sudah mau masuk kepada mengkritik soal kualitas kepemimpinan seseorang, masuk seperti Kang Gul kata tadi, boleh ditarik ke teori dong ya. Boleh. Nah, sedangkan teori yang membuat tulisan itu menjadi lebih bernas gitu. Iya. Kalau pengalaman saya, karena memang basis referensi ya itu akan sangat menentukan. Saya punya biasanya nih Mas Don, ini juga berbagi pengalaman dan teman-teman. Saya selalu bikin folder tuh. Oke. Isi folder itu apa? Teori-teori yang kemungkinan besar sudah saya baca. Jadi saya baca highlight tuh Mas Ferry. Kemudian saya kasih itu catatan hasil bacaan saya, kemudian saya folderkan. Jadi satu hari saya menulis dan kemudian saya ingin memotretnya dari satu teori tertentu yang relevan, saya tinggal buka aja folder itu. Kemudian saya udah tandain tuh itu quote bagian ini ada di halaman berapa. Jadi saya tinggal ambil, kemudian saya tahun berapa terbitnya begitu. Jadi itu memudahkan kita juga. Jadi namanya bank data. Bank data. Kita harus membiasakan diri punya bank data. Bank data itu yang saya maksud bukan hanya data-data kuantitas ya, kuantitatif, tapi juga hasil bacaan-bacaan kita nih Mas. Jadi ada folder misalnya social judgment theory, ada folder misalnya agenda setting theory, folder soal framing, folder soal misalnya macam-macam lah. Hanya berasal dari keilmuan lain seperti kesehatan atau eksak, itu juga bisa kan dilakukan. Jadi folder. Satu hari kita butuh insight dari perspektif akademik, ya kita tinggal masukkan. Tidak harus teori sih Mas Don, juga bisa data-data. Data-data itu kita folderkan. Misalnya nih saya kasih tahu, Indeks Demokrasi Indonesia 2019. Indeks Demokrasi Indonesia 2018, atau misalnya Freedom House ngeluarin rilis apa, kita folderin. Sehingga apa? Dari folder-folder itu kita akan bisa bandingin nanti. Oh, oke, saya ingin komparasikan nih gimana posisi indeks korupsi Indonesia tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kan saya tinggal buka aja filenya. Tahun lalu seperti apa, tahun ini seperti apa. Gitu maksud saya. Baik. Ada sentilan menarik dari Krishna Pabicara, ini Kompasianer juga ya, yang sangat aktif. Tradisi responsif atas tulisan Kompasianer lain sudah jarang di Kompasiana. Ini sentilan menarik dari Kang Gun-Gun. Nah, teman-teman Kompasianer, silahkan nanti diolah lagi. Tadi sudah diingatkan oleh Kang Gun-Gun. Karena biasanya gini Mas Don, kalau kita ada kritik tulisan, itu biasanya membangkitkan juga daya intelektual kita. Mempertahankan argumen. Betul. Gitu. Tapi ingat jangan misuh ya, jangan cuma menghardik, jangan cuma emosi. Gitu. Oke, baik. Aduh, saya sampai ini keram ini jempol dan jari saya ya. Saya langsung tergelitik untuk belajar jadi Kompasianer. Bagus. Karena gurunya Kang Gun-Gun ini kan yang ternyata bisa memotivasi kita. Dan juga terima kasih Kang Ferry, Kang Elang ya yang sudah berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, didiskusikan pada kesempatan kali ini bisa memotivasi teman-teman semua. Saya belum mau menutup karena saya akan minta nanti satu tips dari Kang Gun-Gun khususnya buat Kompasianer agar menjadi penulis isu politik yang lebih oke dan menarik lagi. Tapi saya ingin sampaikan dulu sebuah pengumuman, khususnya buat teman-teman Kompasianer atau pemirsa dimanapun berada. Setelah ini akan diadakan lomba menulis artikel politik populer yang bernas dan mawas. Mawas ya. Periode lomba dari tanggal 4 Februari, mulai hari ini sampai tanggal 18 Februari. Dan tata cara lomba akan ditayangkan di Kompasiana. Nah, jadi simak terus Kompasiana. Ada hadiah istimewa bagi pemenang,
akan mendapatkan buku yang ditandatangani langsung oleh Kang Gun Gun. Nah, tapi sabar, Anda nulis dulu, ya kan? Bukunya sih sudah dipesan, gitu kan? Entah nama siapa nanti yang ada di situ, ya kan? Silakan Anda menulis dulu. Nah, kalau Anda masih penasaran, simak saja informasi lengkapnya akan ada di Kompasiana. Baik, Kang Gunggun, silahkan dielaborasi diskusi kita yang tidak terasa saya mencuri waktu Anda lebih dari 10 menit yang saya bilang tadi, malah 30 menit, ya kan? Apa yang bisa diberikan tips kepada Kompasianer? Saya berbagi tips yang gampang-gampang aja, yang sederhana-sederhana aja, karena kan pada dasarnya kita juga pembelajar sepanjang hayat ya. Iya. Yang pertama, itu menurut saya menulis itu bukan sekedar hanya keinginan, itu yang paling penting, tapi harus mempraktikkannya. Soal sempurna atau tidak sempurna tulisan itu akan dinilai oleh pembaca kita. Jadi tulislah apa yang kemudian yang dipikirkan, jangan kemudian sekedar memikirkannya. Tadi sekali lagi saya kutip, apa yang kita ucapkan itu mungkin cepat hilang, tapi kalau yang ditulis itu akan terdokumentasikan sepanjang hayat, ya kan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah abai bahwa menulis itu representasi dari tanggung jawab sosial. Jadi menulislah dengan tanggung jawab, jangan kemudian hoax itu disebarkan. Kita menjadi penulis hoax. Dan satu kali tuh social identity itu melekat pada kita. Bahwa si A itu nulisnya suka hoax tuh. Itu tidak punya kredibilitas sebagai penulis. Jadi kredibilitas itu membangun reputasi. Dan reputasi itu basisnya adalah tanggung jawab. Makanya kemudian menurut saya menulis, karena itu tulisannya akan abadi, maka tanggung jawabnya juga harus dipersiapkan dengan baik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga baru yang teknis-teknis tuh. Ya. Bagaimana misalnya mengolah rasa dalam kata, ya kan? Kemudian mengambil gaya yang menjadi identitas kita. Kemudian mulai berdisiplin itu menurut saya dengan alur. Jadi jangan kemudian alur tuh berantakan. Alur tuh mulai dirapihkan gitu. Maksud saya alur jangan berantakan. Gimana? Apalagi hidup berantakan, jangan. Gimana orang bisa baca sebuah tulisan utuh sementara logikanya kemana, katanya kemana, datanya kemana? Itu yang disebutkan koherensi. Ya, koherensi itu ingat ada 3 tuh. Koherensi material, koherensi struktural, koherensi karakterologis. Jadi karakter kita sebagai penulis harus ada. Benang merah harus ada, konsistensi harus ada. Itu yang disebut koherensi material, struktural, karakterologis. Jadi ada benang merah, ada konsistensi, dan karakter yang mendukung dari si penulis gitu. Oke. Gitu sih. Kang Gun bersediakah menjadi pembina teman-teman Kompasianer? Ya, insya Allah. Ya, tentu saya akan senang apalagi teman-teman bisa saling berbagi. Ini bagian dari literasi. Sharing menyangkut ilmu pengetahuan itu saya pikir harus jadi concern banyak orang. Siap. Ya. Terima kasih Kang. Ya. Saya mohon maaf karena saya tidak banyak bicara di komunikasi sebelumnya, tapi langsung banyak nembak-nembak di sini. Karena saya tahu beliau ini orang baik dan orang hebat, harus kita banyak peres ilmu dan pengalamannya ya. Baik, Kak Gunggun, terima kasih. Sama-sama. Sudah bergabung bersama kita. Sukses terus dengan karya-karya selanjutnya. Siap. Dan saya mau sampaikan juga bahwa teman-teman di sini sangat mengapresiasi, banyak sekali komentar yang luar biasa, namun keterbatasan juga yang membuat saya tidak bisa menyampaikan satu persatu. Dan kalau ada teman-teman Kompasianer atau pemirsa yang ingin berkomunikasi dengan Kang Gunggun, silakan DM aja di Instagram beliau. Ya, boleh langsung, pasti akan direspon. Kalau memang terkait untuk bagaimana yang kita diskusikan kali ini, bagaimana menulis isu politik, tunggu saja informasi selengkapnya. Nanti kita akan selenggarakan kegiatan ini secara reguler. Dan mudah-mudahan di masa yang akan datang, Kang Gunggun juga bisa masih sempat meluangkan waktu ya. Terima kasih juga buat Kang Ferry, Kang Elang ya. Sukses terus ya dengan karya-karya tulisan berikutnya. Dan sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan kembali beberapa informasi kepada Anda semua. Kang Gunggun, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sukses, sampai ketemu. Sama-sama. Ya, baik pemirsa. Kalau Anda mengikuti kegiatan kita hari ini, tentunya didukung oleh banyak pihak, disiarkan langsung dari SMK Studio di kantorku Coworking Space City Walk Sudirman, Jakarta, dan diselenggarakan oleh Kompasianer Penulis Berbalas. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan kita, yaitu SMK Studio, Communication Academy,
Pep News, ada News, Jatim Satu News, Foto. bersama Iya. Inti Sulsel, Hadir nggak? Komalku, Komunitas Menulis Buku Indonesia, dan tentunya juga Moneta Kitchen Makassar. Saya ingin mengakhiri diskusi kita kali ini dengan sebuah kata-kata yang disampaikan oleh Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Saya Doni De Kaiser, terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Foto bareng, foto bersama. Yuk.